Ya, kalau kita melihat H1 perhatikan, ini satu candle yang kecil ini pun yang hijau ini pun lebih dari 200 kalau kita melihat. Nah, 700 lebih. Nah, itu tadi adalah kita membaca dengan time frame yang besar. Nah, sekarang kita time frame yang H1 sama saja membacanya. Perhatikan yang terdekat. Nah, yang terdekat itu ini memang trennya turun. Oke, kita sepakat ini trennya turun. Oke, sepakat ini trennya turun. Tetapi kita jangan lupa di bawah di area di situ banyak sekali. Di area di situ bahkan tidak bisa turun. Tadi ada yang banyak bertanya, Pak itu kuat turun. Hati-hati di area support. Bahkan saya sering ingatkan hati-hati area support. Area support itu yang bagaimana? Ya, area support yang kita maksudkan yang terdekat dulu dengan running. Kemudian di mana di situ banyak penolakan. Penolakan itu apa? Penolakan bisa ekor, bisa kembali ke atas. Itu namanya penolakan. Artinya ini adalah wilayahnya support. Bukan berarti kalau ini tren turun kita langsung entry sell terus, tidak bisa begitu. Tetap kita melihat kondisi yang terakhir. Karena peluangnya kita bisa manfaatkan kapan saja. Oke, kita lihat misalkan ini sudah sampai di bawah sini ya. Sampai di sini kemudian mulai ditolak, ditolak. Perhatikan ketika merah di akhir-akhir di area support di sini. Ya, perhatikan di dua candle terakhir di sana di area support. Di area support ini perhatikan. Nah, yang pertama berwarna hijau. Kemudian lihat candlenya warna hijau. Oke, kita simpan, kita catat bodinya hijau. Ya, berikutnya ekornya panjang berada di bawah. Artinya penolakan buyer kuat. Ternyata setelah ini terbentuk, setelah hijau ini terbentuk, berikutnya dia langsung turun. Kenapa kok bisa langsung turun? Jangan lupa ini trennya masih turun memang. Tetapi sudah ada mulai muncul buyer di sana. Bahkan penolakan buyer diwujudkan dengan warna hijau. Kemudian dilihat di sini yang merah ini turun lagi, kemudian ditolak, ditutup dengan bodi merah. Diingat bodinya ukurannya ya lumayan tebal. Kemudian ekornya panjang. Bodi dan ekor panjang ekor. Sekali lagi penolakan buyer kuat sekali di sana. Ada dua kali sebelumnya lagi penolakan di area support. Maka ini kuat kemungkinan akan naik lagi. Karena terakhir ini ditutup dengan warna merah, maka kita perlu menunggu satu candle konfirmasi untuk meyakinkan kita. Candle konfirmasi itu harus berwarna hijau dan penolakan di bawah kuat. Setidaknya ada penolakan dan tidak breakout di area support. Ya, maka ini ketika turun awalnya di area support ini kembali lagi tolak ke atas lagi, bahkan sampai di puncak ditolak lagi. Namun demikian kita lihat bodi ekor, ada ekor bawah atas, bodinya tebal, sehingga ini adalah konfirmasi buyer. Meskipun ada penolakan sell, ya, tetapi di bawah ini banyak sekali, ya, di bawah ini banyak sekali penolakannya. Saya garis ini adalah area support. Maka sebenarnya dari sini tadi sebenarnya sudah ketemu ini mau naik. Cuma kalau kurang yakin, tunggu konfirmasi wujudnya muncul warna hijau, baru di candle selanjutnya kita entry buy di sana. Kalau kita menganut candlestick yang dengan syarat. Tetapi ketika kita sudah terbiasa, sudah tahu kondisi ini betul-betul ditolak, ini ditolak, dua kali ditolak, kita bisa entry sell, buy pun di sini boleh. Nah, ternyata turun. Nah, sekali lagi pembatasan resiko nanti kita harus lihat di sana. Karena itu jangan terlalu ngawur kita menentukan lot ya. Ketahanan itu setidaknya harus diuji, harus kita berusaha untuk menguasai. Ya, kalau misalkan ketahanan 5.000, ya ketahanan 5.000 pip misalkan, maka harus kuasai ini. Ketahanan 5.000 ini tidak bisa nanti dibiarkan terlalu lama, tidak bisa. Harus segera
ambil tindakan. Ya, mungkin yang tadi saya contohkan juga begitu. Ketika kita lakukan recovery tidak berhasil, maka segera keluar. Apapun kondisinya, segera keluar. Selamatkan modal besar kita. Karena dengan modal yang tersisa masih cukup besar itu bisa mengembalikan kondisi yang pernah kita rugi. Jadi jangan fokus di kerugian, fokus di utama di penyelamatan, dan modal besar kita harus terselamatkan, harus bisa mampu nanti untuk digunakan menyerang lagi. Ya, bahasanya di sana. Bahkan saya tidak perlu ketahanan 5.000 kalau melihat tadi. Apakah itu tidak berbahaya? Berbahaya memang. Tapi ketika kita sudah menguasai ya senjatanya itu ya lotnya itu. Kalau kita senjata lotnya besar, maka segera kita harus berhasil keluar dari sana dengan baik. Nanti kita serang lagi ketika ada peluang di sana. Contohnya begini, kalau misalkan pembatasan teman-teman masih belum pengalaman di sana, maka lihat di bawahnya support ini dikasih jarak dari titik supportnya sekitar 200-250 ya. Berarti di sini adalah batas toleransi ketika nanti berbalik. Kalau saya tidak pusing dengan presentasi atau dengan berapa pip bergeraknya kita cut loss atau dengan recovery, tidak bisa melihat dan membaca kondisi marketnya. Kalau kondisinya marketnya masih berpeluang naik, ya saya tunggu. Kalaupun masih naik tetapi masih koreksi, ya saya habisi semua kalau tidak memungkinkan, karena harus diselamatkan dulu modal besarnya. Karena lotnya tidak bersahabat, artinya lotnya tidak bisa menahan kalau turun koreksi lagi. Walaupun pada akhirnya tetap naik, tetapi ketika kita menggunakan lot besar, ada koreksi yang cukup panjang, itu bisa membahayakan ketahanan kita, dan tentu akan bisa membahayakan modal besar kita. Ya, itu caranya, mungkin banyak sekali nanti dipraktekkan. Tadi ada yang bertanya juga bagaimana jaraknya. Jaraknya relatif, silahkan nanti diuji. Masing-masing harus menguji dengan kemampuan masing-masing, dengan gaya masing-masing. Lotnya termasuk lotnya harus diuji, silahkan diuji sendiri. Misalkan ada yang cocok dengan, misalkan cocok dengan lot 0,1, kemudian 0,2, 0,3, 0,55. Usahakan ini semuanya harus dikuasai. Kalau tidak dikuasai susah nanti. Artinya dikuasai ini bukan kita entry dengan lot ini terus profit, bukan. Ketika ini entry dan salah, ini kita harus menggunakan recovery yang bagaimana? Apakah ditambah atau di cut loss? Nah, itu harus latihan. Ada kalanya kita bisa cut loss, ada kalanya kita bisa menambahkan. Dan itu tidak bisa diajarkan secara fix di sana. Tidak ada bahasa bakunya. Karena harus pengalaman dan kecepatan kita untuk segera berpikir bagaimana menyelamatkan, termasuk menggunakan yang ini kapan nanti kita gunakan. Ya, kalau saya tadi misalkan 0,25 ini tidak bisa buy, misalkan ternyata turun, saya tidak lawan, saya tetap buy 0,75. Kemudian ternyata turun lagi, buy 1,25. Ternyata turun lagi. Nah, ketika terus turun, maka yang kita perhatikan adalah keamanan modal besar saya. Dilihat di sebelah kiri atas selalu minusnya berapa, bandingkan dengan modal ini berapa persen, dilihat, harus pintar-pintar melihat di sana ya, dilihat, dilirik, oh berapa persen, ternyata masih 25%. 25% ini harus segera kita atasi. Mana yang harus kita dahulukan? Yang terjauh dulu, bukan yang terdekat tapi yang terjauh, karena ini sangat berat untuk menyentuh di sana. Ini habiskan dulu. Kemudian ketika tidak mampu lagi, turun lagi, mana yang kita dahulukan? Yang terjauh dari titik running. Karena peluang untuk kembali ke atas lama. Nah, sementara yang ini memang lebih dekat, tetapi hati-hati. Lotnya juga besar. Maka kebijakan itu nanti ketika pas jalan itu harus mencoba. Bisa saja ini saya habisi duluan. Ini saya habisi duluan.
karena ini masih tengah-tengah dan masih kecil. Tetapi tidak selalu begitu, melihat kondisi sekali lagi bagaimana kondisinya. Bahkan ketika turun lagi saya buy lagi 1,5 ini habis tinggal 2 misalkan, turun lagi ya harus selesaikan semuanya. Sudah memang harus ngambil kebijakan yang cepat dan tegas demi menyelamatkan modal besar lagi, yang lebih besar lagi. Kalau emang tidak bisa ya begitu, bukan terus dibalik, di switch, dibalik, dibolak-balik, di lock, tidak bisa keluar akhirnya. Ketika sudah selesai, saya masih punya modal. Ya, walaupun 1.400, 1.500, saya masih bisa bertahan. Dengan lot yang stabil, tetap saya tidak kurangi, tidak tambah. Oke, dengan 1.400, saya tetap bisa dengan 0,55, 0,75, masih bisa. Tetapi saya tidak bisa gunakan 1,25, bahkan angka 2, tidak bisa. Kita harus bertahap dulu, melihat peluang. Kalau ini ternyata ini buy, ini ternyata turun lagi, maka cepat harus kita selesaikan lagi yang terjauh dulu. Nah ini kalau kita tidak latihan tidak bisa, harus dilatih dan selalu dilatih. Tidak bisa kita hanya melihat punya orang tapi tidak pernah mempraktekkan. Biasakan dengan lot yang selalu stabil. Ini untuk apa? Untuk mencetak mindset kita atau alam bawah sadar kita menjadi refleks. Sehingga ketika kondisi apapun pasti terkadang salah ketik aja. Ya, terkadang tadi banyak salah ngetik, tetapi sama selalu di angka ini. Ya, ketika turun terus pasti nanti ada titik baliknya. Di mana? Support. Ya, ada kalanya turun terus ya kita habisi, kita ngikut aja sudah. Tidak ada selalu yang turun sampai seterusnya. Ya, maksimum di emas itu 13.000 pip. Ini kondisi yang ekstrim pun sekitar ini. Silakan dihitung. Sehingga kalau sudah di angka-angka ini, kalau kita dagangan kita banyak, misalkan 1,25, ini minus, sementara ini sudah area support, kemudian di situ sudah area demand, area titik jenuh jual, maka kita tidak punya amunisi lagi untuk kita menghajar gitu. Karena itu ya harus segera dikeluarkan semuanya nih. Baru kita punya amunisi menghajar di sini pakai lot 1,25. Ketika naik mulai ada tambahan $100 atau $200 misalkan. Nah nanti kita ada peluang lagi, koreksi lagi, masuk lagi, lotnya bisa dinaikkan lagi 1,25 lagi, atau bisa lot 2. Ini yang kita lakukan. Jadi ketika sudah mencapai titik puncaknya, titik kulminasinya, dia akan kembali. Oke, sekarang kita praktekkan, kita coba buktikan apakah di area 13.000 itu kembali. Ya kita lihat sekuat-kuatnya kalau bergerak ya, kalau kita lihat di D1 satu hari sekali. Oke, sekuat paling panjang ini kita lihat berapa ini? 9.000. Ya, 9.000 di area support, dia kembali. Yang panjang lagi yang mana? Coba pengen tahu yang panjang lagi. Ini ya, ini panjang. Ini kan tidak satu arah tapi sudah menutup. Jadi ini bukan tren. Ini dari naik turun menutup sudah selesai. Ini kembalinya juga area support di sana. Ketika naik di puncak yang panjang sekalipun tidak akan pernah terlalu panjang. Nah, ini cuma 11.000 sekian. 11.000 sekian ya. Coba yang panjang lagi, yang paling panjang sekalipun. Ini satu hari kan D1 ya. Nah, 12.000, 13.000. 13.000 sudah mulai ada penolakan. Begitu turun lagi ditolak lagi pas di area 13.000 di sini. Di sini area 13.000 yang saya sampaikan tadi, ringnya, maka kembali. Nah, kalau kita tidak punya amunisi, tidak bisa menghajar peluang yang bagus ini. Selalu kembali, jadi selalu tidak ada yang terus-terusan naik terus atau turun terus, tidak ada. Ya, coba cari yang puncak yang paling panjang sekalipun, ya selalu kembali. Ini kita menggunakan D1 ya, jadi satu hari candle ini. Ketika ini kuat, ya ketika ini panjang ini, yang hijau ini, kita lihat cuma 3.700 sekian. Ketika di puncak atas dia selalu kembali lagi. Berada di mana? Berada di area resisten. Ya, selalu begitu. Ini puncak begini ya. Oke, perhatikan.
Ya, di puncak begini selalu berada di mana? Di area resisten. Ya, di area resisten itu selalu ada di sana. Nah, perhatikan ini. Kalau ndak di sini, nah kalau ndak di sini pasti di resisten berikutnya. Ya, di sini ada resisten kuat lagi. Nah, kan selalu begitu. Sebelum turun selalu ada petunjuk di sana. Apa petunjuknya? Ada penolakan. Di sini ada penolakan seller. Bodinya kecil, ya. Bodinya kecil, merah, ekornya panjang di atas. Sehingga reversal berpeluang untuk turun. Ya, begitu cara membacanya. Jadi jangan khawatir kalau naik terus, turun terus, tidak bakalan. Pasti selalu ada titik baliknya, titik kulminasinya. Oke, itu yang mungkin bisa menjadi perhatian juga teman-teman biar nanti tradingnya betul-betul menjadi tambahan omset atau tambahan penghasilan. Bukan sekedar main, bukan sekedar hanya coba-coba, tapi betul-betul menjadi mengcover kebutuhan kita. Apakah bisa? Sangat-sangat bisa.